Pernah nggak sih kamu bangun tidur niatnya cuma ngecek jam di HP, tahu-tahu malah scroll TikTok sampai setengah jam. Tahu lagi makan siang niatnya cuma balas chat teman, tapi ujung-ujungnya terseret ke Instagram Reels sampai lupa nasi sudah dingin. Yap, itu tanda klasik kecanduan media sosial. Kita hidup di era dimana notifikasi HP lebih kencang daripada suara hati sendiri. Bukan lebay, tapi memang begitu kenyataannya. Media sosial yang awalnya diciptakan buat menghubungkan orang malah bikin kita jadi makin terjebak di layar. Kehilangan momen nyata bahkan bikin cemas kalau ketinggalan update, alias FOMO, fear of missing out. Di sisi lain muncul tren slow living, gaya hidup pelan, sadar dan penuh makna. Slow living ngajarin kita buat lebih menikmati hidup daripada sekedar mengejar validasi likes. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana slow living bisa jadi jalan ninja buat keluar dari kecanduan media sosial. So, simak sampai habis biar ngerti dikit-dikit. Slow living bukan berarti hidup lelet, males-malesan atau jadi orang yang gak produktif. Justru sebaliknya, slow living itu seni hidup dengan tempo yang lebih manusiawi. Kalau fast living itu ibarat makan mie instan sambil dikejar deadline, slow living itu kayak makan mie kuah panas pelan-pelan sambil dengar hujan jatuh ke atap rumah. Intinya menikmati momen, bukan ngegas tanpa arah. Prinsip utama slow living adalah pertama, less is more. Nggak semua hal harus kita ikuti, pilih yang benar-benar penting. Kedua, mindfulness. Hadir penuh di setiap aktivitas, entah itu makan, ngobrol, atau sekedar nyapu halaman. Ketiga, quality over quantity. Lebih baik punya sedikit tapi berarti daripada banyak tapi hampa. Sebelum bahas solusinya, kita perlu jujur dulu, kita memang kecanduan. Coba cek screen time HP-mu, berapa jam sehari nongkrong di Instagram, TikTok, atau Twitter. Kalau sudah lebih dari 3 jam, selamat, kamu termasuk golongan digital addict. Media sosial itu didesain biar bikin ketagihan. Notifikasi merah, infinite scroll, algoritma yang selalu kasih konten sesuai minat. Semua itu sengaja dibuat biar kita betah di aplikasi. Kita jadi seperti hamster di roda, lari terus tapi nggak sampai ke mana-mana. Akibatnya mental health jeblok, kebanyakan bandingin diri sama hidup orang lain, fokus buyar, susah konsentrasi karena setiap beberapa menit kepikiran cek HP. Waktu hilang, bayangin kalau sehari 4 jam habis buat scroll, setahun berarti lebih dari 1400 jam alias 2 bulan penuh hidupmu terbuang buat lihat layar. Nah, disinilah slow living masuk. Kalau media sosial bikin kita hidup terburu-buru, slow living mengajarin kita buat rem tangan daripada sibuk ngejar like. Slow living bikin kita balik ke esensi. Hidup itu bukan tentang cepat-cepat, tapi tentang merasa cukup. Pertama, latihan mindful digital. Slow living ngajarin kita untuk hadir sepenuhnya termasuk di dunia digital. Caranya, matikan notifikasi yang enggak penting biar HP enggak kayak bom waktu tiap menit bunyi. Batasi waktu, pasang screen time limiter, misalnya maksimal 1 jam sehari mensos. Gunakan dengan tujuan. Kalau buka Instagram, tanya dulu, aku mau apa sih di sini? Cari info atau cuma scroll nggak jelas. Kedua, jadwalkan digital detox. Coba sehari penuh tanpa mensos. Awalnya mungkin gelisah, tapi lama-lama kamu bakal sadar betapa banyak hal nyata yang bisa dinikmati. Ngobrol sama orang rumah, baca buku, atau sekedar bengong sambil minum kopi. Ketika nikmati aktivitas fisik, slow living bukan hanya soal pikiran, tapi juga tubuh. Berkebun, jalan pagi, masak sendiri. Aktivitas ini bisa bikin kita lebih grounded daripada scroll timeline. Plus tubuh juga jadi lebih sehat. Keempat, sadar bahwa hidup nyata lebih kaya. Media sosial sering bikin kita terjebak di highlight reels orang lain, padahal hidup nyata jauh lebih berwarna. Ketawa bareng teman, aroma kopi pagi, pelukan keluarga, itu semua nggak bisa diganti dengan likes. Pertama, bikin rutinitas pagi tanpa HP. Bangun tidur, minum air putih, stretching, sarapan. Jangan langsung buka HP, biarkan otakmu adaptasi dengan dunia nyata dahulu, bukan timeline. Satu aktivitas, satu fokus. Kalau lagi makan, ya makan aja. Kalau lagi ngobrol, taruh HP di meja. Ingat, multitasking bisa bikin kita kehilangan momen. Ketiga, pilih konsumsi konten dengan bijak. Daripada scroll random, pilih konten yang beneran bermanfaat, case inspiratif, artikel pengetahuan, atau video tutorial. Domba terapkan 2-minute rule. Kalau ada dorongan buat buka mensos, tahan dulu 2 menit.
Biasanya rasa penasaran itu hilang sendiri. Kelima, cari kebahagiaan di hal kecil. Jurnal merawat tanaman atau sekedar nikmati sunset. Hal-hal kecil itu bikin kita sadar hidup nyata tuh nggak kalah seru dibandingkan timeline. Ada alasan ilmiah dibalik slow living saat kita mengurangi distraksi digital. Dopamin stabil, medsos bikin otak banjir dopamin instan. Slow living bikin kita belajar menikmati dopamin alami dari hal sederhana. Kecemasan berkurang. Hidup dengan ritme pelan bikin kita lebih tenang dan gak terburu-buru. Kreativitas naik, otak yang nggak sibuk menerima notifikasi punya ruang buat mikir kreatif. Di Jepang, konsep ikigai mirip dengan slow living, hidup dengan tujuan nikmati hal kecil dan punya komunitas. Mereka terbukti lebih bahagia dan berumur panjang. Di Denmark, hiki atau kenyamanan sederhana bikin orang lebih rileks, jauh dari stres akibat sosial media. Kalau mereka bisa, kita juga bisa cuy. Kecanduan media sosial itu nyata dan merusak, tapi slow living menawarkan jalan keluar. Hidup lebih pelan, lebih sadar, dan lebih penuh makna. Ingat, kita nggak harus menghapus semua akun medsos. Media sosial tetap bisa berguna asal kita mengendalikan, bukan dikendalikan. Hidup ini bukan kompetisi siapa yang paling update, tapi siapa yang paling hadir di momen yang ia jalani. Jadi daripada sibuk cari like, mending cari ketenangan. Daripada ngejar trending topik, mending ngejar sunset. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang cepat-cepat, tapi tentang merasa cukup. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam literasi.